Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1521 sampai tahun 1525. Nasibku di tanganku sendiri, bukan oleh surga. Masalah ini di luar pemahaman orang awam, bahkan yang disebut ahli dan cendekiawan pun merasa tak masuk akal. Siapa sangka sebuah daerah pedalaman akan kebanjiran, dan banjir telah berlangsung selama 2 hari tanpa tanda-tanda akan berhenti. Guchen melahap mie-nya, menonton pemandangan di layar TV, ekspresinya cukup beragam. Seluruh daerah terendam dalam sehari, dan banjir tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Menurut perhitungan ini, banjir tampaknya semakin parah. Beberapa orang mulai menyebarkan rumor yang mengkhawatirkan, khawatir air akan terus mengalir dan membanjiri beberapa daerah di bawahnya. Mobilisasi dan relokasi darurat telah dimulai. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa ini mungkin merupakan manifestasi dari pergerakan tektonik dan intrusi air laut. Kemudian, menggabungkan ini dengan teori pergeseran benua, dikatakan bahwa ini adalah pergerakan kerak bumi, dan lempeng tektonik kemungkinan akan bergerak, mungkin membentuk lempeng utama ketujuh. Namun, alasan sebenarnya mungkin hanya diketahui oleh segelintir orang. Semua perpindahan lempeng hanyalah penjelasan resmi. Alasan sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu. Guchen menyeruput beberapa suap mie, lalu berdiri dan berjalan keluar pintu. Sepertinya masalah di Kabupaten Qing harus ditangani. Mungkin banyak ahli telah pergi ke sana secara diam-diam. Semua orang memahami prinsip saling ketergantungan. Jika banjir di Kabupaten Qing tidak dapat dihentikan, seluruh wilayah utara, bahkan seluruh kerajaan Xia, akan menjadi lautan luas di masa depan. Demikian pula, banjir dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda juga melanda berbagai belahan dunia. Sesampainya di kantor tentara utara, banyak orang masih senang dengan pertempuran yang dipimpin Guchen tadi malam. Komandan Gu, Anda telah tiba. Semua orang menganalisis pertempuran yang Anda pimpin tadi malam. Itu praktis merupakan contoh standar formasi kantong. Seorang pria berkacamata menatap Guchen dan mengacungkan jempolnya dengan kagum. Pria ini adalah penasihat militer untuk Angkatan Darat Utara, lulusan Akademi Militer Berlin, dan telah menunjukkan keterampilan analisis pertempuran yang luar biasa dalam banyak pertempuran. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa pertempuran yang dipimpin Guchen dengan santai tadi malam adalah contoh baku formasi kantong, yang benar-benar mendorong musuh ke kantongnya sendiri. Namun Guchen tidak punya waktu untuk menganalisis hal ini bersama mereka, hanya berkata, "Aku di sini untuk memberitahu kalian sesuatu. Aku mungkin harus segera pergi." "Ah, pergi. Komandan Gu, kenapa terburu-buru?" Ni Feng meletakkan tongkatnya dan berseru kaget. Guchen hanya tersenyum tipis, "Kalian seharusnya tahu tentang banjir di Kabupaten Qing, kan?" Semua orang mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi Kabupaten Qing cukup jauh dari sini. Ada orang-orang yang ditugaskan khusus untuk menangani banjir, jadi Anda tidak perlu khawatir, Komandan Gu," kata Ni Feng lembut, menatapnya. "Kalian baru saja tiba di perbatasan utara, dan kalian akan pergi hanya dalam 1 hari. Saudara-saudara di sini akan merindukanmu." Awalnya, Ni Feng berencana agar Guchen memimpin mereka menghadapi pasukan di luar perbatasan, sehingga memudahkan semua orang di masa mendatang. Namun, ia akan pergi setelah 1 hari, dan Ni Feng merasa keputusannya terlalu terburu-buru, jelas merupakan keputusan di menit-menit terakhir. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikan banjir ini, beberapa kota industri besar di utara mungkin akan tenggelam di masa mendatang. Ngomong-ngomong, aku sudah pernah ke perbatasan utara. Tujuan utamaku adalah menangani prosedur serah terima. Jika perbatasan utara menghadapi kesulitan di masa mendatang, aku akan kembali. Guchen mengangguk pelan kepada kelompok itu. Dari kata-katanya, semua orang mengerti bahwa ia tidak hanya pergi, tetapi pergi dengan sangat mendesak. Semua orang segera meletakkan apa yang mereka pegang dan berjalan ke arahnya. "Komandan Gu, kenapa kau terburu-buru pergi? Kita belum bercengkrama dengan benar. Lagi pula, bagaimana mungkin Anda bisa membuat perbedaan jika Anda pergi ke Kabupaten Qing sendirian? Begini saja yang akan kita lakukan, Anda kirim 30.000 orang, lalu bawa mereka kembali nanti," kata Ni Feng dengan hormat sambil menatapnya. Namun Guchen melambaikan tangannya, "Tidak perlu. Kalian punya urusan yang lebih penting di sini. Kali ini, suku Bambur menderita pukulan telak di perbatasan, dan mereka pasti akan membalas. Jika mereka datang lagi, kita akan melawan mereka atau menghancurkan negara." "Ya," semua orang menjawab dengan kepala tegak. "Begitulah manusia. Selama semua orang menghormatimu,
kau tak perlu pergi ke medan perang. Berdiri di sini saja sudah cukup bagi semua orang untuk merasa bahwa tulang punggung mereka masih ada. Iman seringkali lebih kuat daripada beberapa senjata canggih. Melihat Gu Chen bersikeras untuk pergi, Ni Feng tak punya pilihan selain menyerah. Mereka menyiapkan sekantong buah istimewa dari wilayah utara untuk Gu Chen. Sekitar tengah hari, Gu Chen dan yang lainnya selesai berkemas dan keluar dari kamar mereka. Di lantai bawah gedung asrama, banyak prajurit berdiri di kedua sisi, sebuah prosesi yang membentang ratusan meter hingga ke barak militer. Rombongan itu terkesima dengan pemandangan itu. Komandan Gu, silakan ke sini. Mobil sudah siap. Saya akan meminta seseorang mengantar Anda ke bandara terdekat. Saat ini jelas tidak ada bus langsung dari Kabupaten Qing, jadi saya akan meminta seseorang mengantar Anda ke bandara terdekat untuk mendarat. Kata Ni Feng, memimpin jalan dan sesekali berbalik. Gu Chen awalnya berpesan agar mereka tidak bersikap sopan dan bisa mengantar mereka ke bandara saja, tetapi tiba-tiba, sebuah helikopter militer terparkir tak jauh dari kamp militer. Ia hampir lupa bahwa tentara utara umumnya diperlengkapi dengan baik, jadi apa itu helikopter militer? Dengan hormat mengantar Komandan Harimau. Setelah Gu Chen keluar dari kamp militer, sebuah suara yang rapi dan teratur terdengar dari belakangnya. Gu Chen berbalik dan memandang ratusan perwira di belakangnya, lalu dengan hormat memberi hormat dan membungkuk, berkata kepada semua orang, dengan kalian semua menjaga perbatasan utara, saya sangat lega. Jika terjadi perang, saya akan bersama kalian apapun yang terjadi. Salam. Swiss Swiss Swiss. Semua orang memberi hormat kepada Gu Chen serempak. Di bawah tatapan semua orang, Gu Chen berbalik dan berjalan menuju helikopter. Komandan Gu, jika Anda butuh bantuan, beritahu kami. 300.000 orang siap melayani Anda kapan saja. Kata Ni Feng sambil memperhatikan punggungnya. Gu Chen bahkan tidak menoleh, hanya melambaikan tangannya berulang kali, sampai jumpa lagi. Kuharap kita bisa duduk dan minum-minum saat kita bertemu lagi nanti. Waktu mendesak dan aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ia tidak berada di wilayah utara untuk berlibur. Dengan rencana penghancuran dunia yang akan segera dilaksanakan, lupakan saja menikmati pemandangan di sini. Ia harus bergegas dan menangani semuanya. Jika tidak, banjir besar ini bisa datang kapan saja, dan itu akan menjadi bencana global. Setelah naik helikopter, helikopter itu lepas landas dan terbang menuju Kabupaten Qing. Jarak ke Kabupaten Qing hanya sekitar 300 km, hanya 1 atau 2 jam perjalanan. Namun kini Kabupaten Qing pada dasarnya terendam. Separuh dari 500.000 hingga 600.000 penduduk kabupaten itu telah dievakuasi segera, dan puluhan ribu lainnya terombang-ambing di air selama sehari, dengan upaya penyelamatan yang terus berlanjut dengan susah payah. Jadi, menyelamatkan orang-orang saja sudah terlalu prioritas. Tidak ada waktu untuk memikirkan pengendalian banjir. Agaknya, para petinggi kini panik dan meminta bantuan. Orang biasa tentu tidak akan tahu ini, tetapi mereka yang berkuasa pasti akan tahu. Tuan Muda Gu, saya baru saja menerima kabar. Zuo Sandu, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba berbalik dengan ponselnya dan menatap Gu Chen, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, lalu berkata, berbagai aliran pemikiran telah mengirim banyak orang ke sekitar Kabupaten Qing, dan beberapa telah bentrok. Aliran legalis dan militer secara misterius mulai bertempur. Itu bukan hal yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada yang terjadi secara misterius. Semuanya ada alasannya. Fakta bahwa aliran militer dan legalis bertempur hanya berarti satu pihak berada di pihak para dewa. Tetapi kemungkinan besar, mereka ingin menghentikan banjir besar ini. Gu Chen berkata dengan suara berat, tangannya disilangkan, begitu banjir itu benar-benar datang, para dewa tidak akan punya waktu untuk peduli pada kalian manusia. Tapi beberapa orang hanya berhayal. Karena banyak orang percaya bahwa para dewa tidak dapat menghancurkan dunia manusia, dan tidak semua orang akan musnah setelah banjir besar. Setiap kehancuran sebuah peradaban hanya memusnahkan sebagian besar penduduk, hanya menyisakan pengikut setia para dewa dari berbagai sekte. Bahkan, para ilmuwan juga telah menemukan banyak hal dari fosil. Tampaknya peradaban manusia baru ada selama beberapa ribu tahun. Negara kota, sistem, dan budaya itu tampaknya tidak muncul begitu saja. Manusia telah ada selama ratusan ribu tahun, jadi mengapa sejarah kita hanya mencakup beberapa ribu tahun, dan mengapa perkembangan manusia begitu pesat dalam sekitar 100 tahun terakhir? Di masa lalu, setelah pergantian dinasti, kita tetap berada di era yang relatif terbelakang, tetapi tiba-tiba umat manusia melompat dari era kuno ke era teknologi tinggi hanya dalam waktu lebih dari 100 tahun. Lebih lanjut, studi fosil telah mengungkapkan adanya kesenjangan dalam catatan fosil manusia antara 250.000 dan 100.000 tahun yang lalu.
Apakah manusia tidak mengalami kemajuan selama kesenjangan ini? Dari laporan penemuan fosil manusia yang berasal dari 600.000 tahun yang lalu, fosil-fosil itu kemungkinan berasal dari peradaban kedua atau ketiga. Pada tahap awal setiap peradaban, para dewa dianugerahi kekuatan dan keyakinan tertinggi. Namun, seiring manusia menjadi lebih mandiri, mereka mulai memberontak, mempertanyakan mengapa segala sesuatu harus diatur oleh para dewa. Banyak yang bahkan berhenti mempercayai keberadaan para dewa, yang memicu konflik antara para dewa dan manusia. Mereka berencana untuk mengatur ulang peradaban dan membuka jalan menuju peradaban ke-6. Mungkin puluhan ribu tahun dari sekarang, sekelompok manusia lain akan muncul, masih percaya bahwa sejarah mereka hanya beberapa ribu tahun, berevolusi dari monyet. Para dewa ingin memanfaatkan waktu untuk melemahkan pengaruh manusia, untuk memimpin umat manusia selamanya. Peradaban sebelumnya telah memberontak, tetapi gagal. Demikian pula, di generasi Guchen, banyak yang akan memberontak. Menang atau kalah adalah satu hal, berani memberontak adalah hal yang berbeda. Guchen melirik Zuo Sandu dan tersenyum tipis, setiap sekte dan faksi pada akhirnya harus memilih pihak, dan beberapa orang pada akhirnya akan menyadarinya. Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah sampai di Kabupaten Qing? Zuo Sandu bertanya dengan curiga. Kabupaten Qing mungkin merupakan wilayah perairan yang luas saat ini, dan orang-orang di sekitarnya kemungkinan besar sudah mulai mendirikan altar atau barisan. Apapun tujuannya sama, mengalihkan air. Karena itu, Zuo Sandu juga ingin tahu apa yang harus mereka lakukan setelah tiba di Kabupaten Qing. Kau tak perlu khawatir soal itu. Aku punya rencana sendiri. Guchen bersandar di kursinya dan terkekeh, lalu menepuk bahu Li Qing. Semua orang tahu bahwa 9 transformasi naga ilahi menjadi lebih kuat ketika bertemu air, dan semua sekte besar memburu keturunan 8 teknik tertinggi. Tapi siapa sangka mereka yang akhirnya membantu semuanya adalah pewaris 8 teknik tertinggi. Mengandalkan sekte-sekte itu dan beberapa formasi untuk mencoba menghentikan air yang memancar dari bawah tanah hanyalah angan-angan dan tidak realistis. Bahkan jika Li Qing tidak bisa melakukannya, Guchen punya senjata rahasia lain. Itu adalah harta karun yang tak sengaja ia peroleh di kota Aorus Hill, napas bumi. Ia bahkan secara khusus meneliti benda itu sekembalinya dari Aorus Hill. Itu adalah harta karun spiritual kuno, napas bumi, yang digunakan oleh Yu Agung saat mengendalikan banjir. Jika bukan karena benda itu, mungkin banjir besar itu tak akan bisa dihentikan. 2 jam kemudian, mereka dengan cepat tiba di sebuah bukit 30 km dari Kabupaten Qing. Saat cuaca masih cerah di Kabupaten Qing, melihat ke bawah dari bukit ini, semuanya tampak seperti hamparan air yang luas. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira mereka berada di tepi laut. Berbagai macam barang rumah tangga dan mobil tua mengapung di atas air. Ya Tuhan! Begitu banyak yang terendam. Seru Lan Wancheng kaget melihat pemandangan di depannya. Siapa yang bisa membayangkan banjir akan datang begitu dahsyat? Banyak orang mungkin berpikir banjir bukan masalah besar, paling-paling hanya merendam beberapa jalan atau beberapa lantai, tetapi sekarang seluruh kabupaten terendam air. Tolong! Tolong! Ada orang di atas sana. Ada orang di sana. Saat mereka sedang mengobrol, mereka mendengar teriakan tak jauh dari bawah. Kemudian mereka melihat seorang ibu dan anak perempuan sedang berjuang di dalam air. Mereka berdiri di atas pohon, tetapi melihat helikopter mendekat, mereka mengira helikopter itu akan datang menjemput mereka. Saking gembiranya, mereka pun terjatuh. Guchen melihat keduanya berjuang di dalam air dan langsung berteriak, Li Qing, selamatkan mereka. Selain Li Qing, yang merupakan perenang terbaik, dialah orang yang paling tepat untuk melakukan hal seperti ini di dalam air. Oke. Tapi ketika dia menggunakan 9 transformasi naga ilahi, dia harus berhati-hati, karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditangani oleh orang biasa. Mencari batu besar untuk melindungi dirinya, Li Qing segera membentuk segel tangan. Tiba-tiba, sepasang tangan besar yang terbuat dari air muncul di air, mengangkat ibu dan anak perempuan itu. Namun, dia tidak membuatnya terlalu jelas. Orang luar tentu tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam air, tetapi ibu dan anak perempuan itu pasti bisa merasakannya, sepertinya ada tangan di dalam air yang membawa mereka ke tepian. Setelah mengangkat mereka ke tepian, Li Qing masuk ke air dan menarik mereka. Begitu masuk ke air, mereka tampak menghindarinya, takut pakaiannya kotor. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia mencengkeram kerah baju ibu dan anak itu, lalu menarik mereka. Ibu dan anak itu pun terlempar keluar dari air dan mendarat di tanah. Setelah menyelamatkan ibu dan anak itu, Guchen segera membantu mereka berdiri. Sepertinya mereka telah berendam di air entah berapa lama, dan kaki mereka cukup bengkak.
Pembengkakan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan sendi-sendi kaki mereka remuk, itulah sebabnya Gu Chen terjatuh kembali ketika ia membantu ibu dan anak itu berdiri. Sudah berapa lama kalian terendam di sini? Tanya Gu Chen, sambil menatap ibu dan anak itu. Wanita parubaya itu mendesah tak berdaya, sudah hampir sehari. Daerah ini berada di pinggiran kota. Kami sedang tidur di rumah ketika tiba-tiba tanah longsor datang, diikuti oleh derasnya air yang benar-benar mengejutkan kami. Kami hampir tidak berhasil memanjat pohon dan bertahan sampai sekarang. Jika lebih lama lagi, aku tidak akan punya kekuatan. Sebenarnya, bukan Gu Chen yang menyelamatkan mereka, melainkan Li Qing. Namun, wanita parubaya itu pasti melihat penampilan Gu Chen yang berwibawa dan sikapnya yang halus di antara kerumunan, jadi dia mengucapkan terima kasih langsung kepadanya. Hanya gadis itu yang menyeka air dari wajahnya dan berjalan menuju Li Qing, sambil berkata, terima kasih, kakak. Gadis itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah yang sangat muda. Sama-sama, sama-sama. Li Qing melambaikan tangannya berulang kali. Dia adalah orang yang agak pemalu dan pendiam, dan bahkan ketika dia berbicara, dia bersembunyi di belakang Gu Chen, jadi dia tidak keberatan jika orang-orang ini tidak berterima kasih padanya. Dia mungkin belum pernah berbicara langsung dengan seorang gadis seumur hidupnya, bahkan ketika dia berbicara dengan Qiu Yue di Paviliun Linjun, dia selalu ragu-ragu dan tergagap, tak berani bersuara. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Gadis itu bertanya dengan khawatir ketika melihatnya tergagap dan berkeringat deras. Kemudian dia dengan lembut menyeka dahinya dengan lengan bajunya yang basah. Hal ini membuat Li Qing, yang sudah agak malu-malu, memerah semerah pantat monyet. Jantungnya berdebar kencang. Zuo Sandu, yang berdiri di sampingnya, menendangnya dan berbisik, dasar bodoh. Katakan sesuatu. Gadis itu sudah berbicara padamu, kenapa kau tidak bicara? Orang-orang di sekitar mulai tidak sabar. Jika seorang gadis berinisiatif untuk berbicara denganmu, dia pasti punya perasaan padamu, dan gadis ini pasti punya banyak pelamar di sekolah. Dia cukup cantik, dan memiliki tubuh yang ideal. Sebelum jatuh ke air, dia mengenakan seragam sekolah, dan bahkan tanpa riasan, dia memancarkan aura yang sangat murni. Dengan sedikit riasan, dia akan menjadi dewi yang tak terjangkau oleh banyak orang. Diperkirakan setidaknya 8 atau 10 orang di sekolah mengejarnya. Fakta bahwa dia berinisiatif untuk berbicara dengan Li Qing hari ini pasti berarti dia penasaran dengannya. Gadis-gadis cenderung memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang yang telah menyelamatkan nyawa mereka, dan Li Qing kebetulan tampan, jadi itulah mengapa dia berinisiatif untuk menunjukkan kasih sayangnya. Di zaman kuno, jika kamu menyelamatkan seorang gadis dan dia menyukaimu, dia akan berkata, wanita sederhana ini tidak punya cara untuk membalasmu selain dengan menawarkan dirinya untuk menikah. Jika dia tidak menyukaimu, mungkin dia akan berkata, wanita rendahan ini tidak punya cara untuk membalas budimu selain menikahinya di kehidupan selanjutnya. Jadi, Li Qing adalah pria yang benar-benar jujur. Karena gadis itu sudah menunjukkan ketertarikan, dia hanya perlu mengobrol santai, dan kemungkinan besar hubungan asmara akan bersemi. Namaku Ma Yuan Yuan, siapa namamu? Dilihat dari penampilanmu, kau mungkin masih SMA, kan? Kata gadis itu lembut sambil menatapnya. Li Qing menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung, aku dipanggil. Aku dipanggil. Ya ampun, kau membuatku gila. Lan Wancheng segera melangkah maju dan merangkul bahu Li Qing, sambil berkata, adik, namanya Li Qing, dia baru berusia 20 tahun ini, sangat muda, tetapi dia sudah tidak sekolah lagi dan sudah mulai menghasilkan uang. Jangan khawatir, dia pasti bisa memuaskanmu secara finansial. Intinya, pria ini masih perjaka. Puff. Ma Yuan Yuan tertawa terbahak-bahak, mengejek Li Qing karena masih perjaka, terutama karena penampilannya yang lucu dan lugu. Ia jelas belum pernah menjalin hubungan, bahkan mungkin belum pernah menjalin hubungan asmara online. Ibu gadis itu, yang menonton dari samping, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Mereka mungkin tidak tahu banyak tentang Li Qing dan kelompoknya, tetapi setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa mereka baru saja diselamatkan olehnya dan putri mereka. Yuan Yuan, ayo kita ucapkan terima kasih dan pergi. Wanita parubaya itu menatap putrinya dan memanggil. Ma Yuan Yuan juga berbalik dan menjawab, kalau begitu, aku harus pergi. Aku akan menghubungimu lagi ketika aku sampai di zona aman. Oke. Li Qing mengangguk kecil dan berkata. Lan Wancheng menepuk kepalanya dengan punggung tangannya, oke pantatmu. Pena, kertas. Cepat tulis. Menulis apa? Nomor ponselmu. Bagaimana kau bisa dewasa? Mendengar ini,
Ma Yuan akhirnya tak kuasa menahan tawa. Li King buru-buru menuliskan nomor telepon dan menyerahkannya, ini. Ini nomor teleponku. Kau bisa meneleponku kalau kau mau. Oke, kau harus menjawab. Kata Ma Yuan sambil tersenyum, dan saat pergi, tanpa sengaja ia mengedipkan mata genit. Li King benar-benar terpikat. Setelah ibu dan anak itu pergi, Lan Wancheng mencengkeram kerah Li King dan berkata dengan kesal, Xiao King, aku benar-benar muak denganmu. Kau tidak bisa mengharapkan kami mengajarimu cara berkencan, kan? Aku, Hicks. Li King mendesah tak berdaya dan berkata, tanpa rumah emas di tanganku, beraninya aku menghancurkan hidup orang baik. Kata-katanya membungkam banyak orang. Jangan tertipu oleh kata-kata ragu Li King. Dia sebenarnya orang paling berpikiran jernih di dunia. Mereka, sebagai pewaris 8 keahlian unik, ditakdirkan untuk berjalan di ujung tanduk. Jika Li King tetap di Jiangsu, dalam lingkup pengaruh Gu Chen, segalanya mungkin tidak akan terlalu jauh. Namun, Ma Yuan berada di utara, sementara Jiangsu berada di selatan, satu di utara, satu di selatan. Berapa banyak keluarga yang menginginkan putri mereka bepergian sejauh itu? Sebenarnya, bukan hanya Li King yang tetap diam. Lan Wancheng dan Zuo Sandu juga diam. Mereka pasti akan menderita 5 kekurangan dan 3 kekurangan di masa depan mereka, meskipun mungkin tidak, semuanya tergantung pada apakah takdir mereka mampu menahannya. Hal terbaik bagi mereka yang berkecimpung di dunia seni bela diri adalah menghindari berhubungan orang biasa. Li King, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Lan Wancheng menepuk bahunya dan berkata lembut. Li King sedikit berbalik, kalau begitu kamu tidak perlu mengatakannya. Tidak, aku harus mengatakannya. Lan Wancheng dengan cepat berkata dari samping, sepertinya kau dan gadis itu memiliki semacam keterikatan, bukan di kehidupan ini. Aku merasa itu pasti dari kehidupan lampau. Dia telah berbuat salah padamu, jadi di kehidupan ini dia akan menempuh ribuan mil untuk menebusnya. Aku tidak percaya pada kehidupan lampau. Li King menggelengkan kepalanya sedikit, jika memang ada, maka aku tidak membutuhkannya untuk membalas budiku. Cinta adalah soal persetujuan bersama, mengapa ada yang perlu membalas budi? Gu Chen mendengarkan dengan penuh minat, menyilangkan tangannya. Li King ini entah tidak berbicara sama sekali, atau ketika dia berbicara, suaranya begitu menyentuh dan filosofis. Apakah dia seorang filsuf di kehidupan lampaunya? Helikopter membawa ibu dan anak itu ke tempat yang aman. Ma Yuan masih di helikopter, memanggil Li King dari ambang pintu, tunggu aku. Aku akan meneleponmu. Pasti. Sebuah adegan tiba-tiba terlintas di benak Li King. Seorang cendekiawan miskin jatuh cinta pada seorang wanita muda dari keluarga kaya. Ketika gadis itu dibawa pergi oleh keluarganya, ia berteriak kepada cendekiawan itu, tunggu aku. Aku pasti akan datang mencarimu. Siklus karma, jeratan kehidupan lampau, semuanya harus dibalas di kehidupan ini. Terkadang kau berpikir kau hanya bertemu seseorang secara kebetulan, tetapi kau mungkin tidak menyadari bahwa orang ini sebenarnya mengenalmu di kehidupan sebelumnya, dan keduanya bertemu di kehidupan ini karena semacam keterikatan. Mereka sudah pergi, apa yang masih kau lihat? Lan Wancheng menyenggol Li King dan berkata dengan senyum masam, kau tidak mengatakan apa-apa saat dia sini, tapi sekarang kau melamun. Kau benar-benar pria yang tidak tahu apa-apa, tidak ada harapan. Gu Chen melangkah maju dan menepuk bahunya, sambil terkekeh, kalau kau menyukainya, lakukan saja. Kau benar-benar pengecut, kau harus lebih berani di saat seperti itu. Hei, mengatakan kau menyukai seseorang hanya setelah satu pertemuan, bukankah itu hanya nafsu pada pandangan pertama? Li King menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Tapi kemudian semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling lautan. Luas di depan mereka. Selain bukit yang sedikit lebih tinggi ini, tidak ada bangunan tinggi yang terlihat di dekatnya. Hanya ada beberapa kendaraan terapung dan rumah-rumah yang tidak terendam air, tetapi Gu Chen memperhatikan bahwa permukaan air tampaknya naik. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka berdiri di kaki bukit, dan hanya dalam 1 atau 2 jam, permukaan air telah naik 5 atau 6 cm. Dengan laju kenaikan ini, bukit kecil ini kemungkinan akan tenggelam dalam waktu kurang dari sehari, menjadikan Kabupaten Qing satu-satunya kota pedalaman dalam sejarah yang tetap terendam. Banyak orang yang jatuh ke air masih mengapung di permukaan, berpegangan pada mobil atau papan yang mengapung. Perahu penyelamat ada di mana-mana, dan karena ini adalah daerah pinggiran kota, banyak orang harus menunggu berjam-jam sebelum melihat perahu penyelamat mendekat. Saudara Chen, dengan laju seperti ini, tidak akan lama lagi semua kabupaten di utara akan terendam. Dan kita masih belum menemukan titik keluar. Kata Lan Wancheng dengan sungguh-sungguh,
sambil menatap ke depan. Ini hanyalah daerah kecil yang nyaman untuk berpijak di pinggiran kota, masih cukup jauh dari pusat Kabupaten King semula. Li King mengulurkan tangan dan menyentuh air. Tiba-tiba, seekor naga air yang terbentuk dari air muncul, menari-nari di udara, dan terjun ke dalam air. Selama waktu ini, Li King memejamkan mata, tangannya terbenam seolah merasakan sesuatu. Nyatanya, naga air itu seperti kamera. Ia bisa membayangkan pemandangan bawah air dalam benaknya. Rumah-rumah, jalan-jalan, mobil-mobil, dan benda-benda lain yang terendam. Kemudian, sebuah gambaran terlintas di benaknya, naga air itu telah mencapai daerah tepi sungai di pusat Kabupaten King, di mana ia melihat sebuah lubang di tengah sungai, yang darinya menyemburkan air deras tanpa henti. Ketemu. Ada mata air bawah tanah di pusat Kabupaten King, dekat bekas alun-alun rakyat. Sebuah lubang hitam telah muncul, dan sejumlah besar air tanah mengalir masuk, dan lubang itu tampaknya semakin membesar. Li King membuka matanya dan berkata dengan suara berat. Hanya dalam beberapa menit, sepatu Li King basah kuyup, meskipun ia masih di tepian. Permukaan air naik sedikit lagi. Saat ini, langkah kaki terdengar di belakang mereka. Hehe, 9 transformasi naga ilahi, yang menghilang selama lebih dari 60 tahun, ternyata muncul kembali di sini. Mendengar ini, semua orang berbalik dan melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Mereka tidak mengenali satu pun dari mereka. Tetapi karena mereka tahu tentang 9 transformasi naga ilahi, itu berarti mereka bukan orang biasa. Gu Chen secara naluriah melindungi Li King di belakangnya, dengan waspada menatap kelompok itu dan berkata dengan suara berat, "Siapa kalian?" "Santai, kami bukan musuh." Pemuda yang memimpin kelompok itu melambaikan kipasnya dan tersenyum tipis. "Zuo-san," dengan satu tangan di sakunya, mencibir, "kalian juga sepertinya bukan orang baik. Sebutkan namamu." Aliran militer. Pemuda dengan aroma naga hitam di lehernya membuka kipasnya dan terkekeh, "Kita belum tentu musuh, juga belum tentu teman. Kami hanya kebetulan menyaksikan 9 transformasi naga ilahi, yang telah menghilang selama lebih dari 60 tahun, muncul kembali di dunia, dan kami hanya penasaran." Aliran militer memiliki 4 orang bijak, terbagi dalam 4 faksi. "Bolehkah aku bertanya, saudaraku, faksi mana yang kau ikuti?" Gu Chen juga memandang pria itu dari atas ke bawah dan tersenyum tipis. Perwakilan paling menonjol dari aliran militer adalah Sun Tzu, orang bijak perang. Wu Qi, orang bijak kedua. Sun Bin, orang bijak perencanaan. Dan Wei Liao, orang bijak strategi militer. Keempatnya dikenal sebagai 4 orang bijak aliran militer. Baiki dari periode negara-negara berperang juga merupakan anggota aliran militer. Selama bertahun-tahun, aliran militer telah menghasilkan banyak tokoh luar biasa. Saya Sun Wuji, murid dari orang bijak strategi militer. Pemuda itu menangkupkan tangannya memberi hormat, mengangkat sebelah alis, dan tersenyum padanya. Gu Chen juga menangkupkan tangannya sedikit, Gu Chen dari Jiangsu. "Hahaha, Tuan Muda Gu, tidak perlu diperkenalkan. Kelompokmu adalah kekuatan yang cukup tangguh, aku di sini bukan untuk menjadi musuhmu." Sun Wuji melihat sekeliling kelompok itu dan tersenyum kecut. Reputasi Gu Chen kini menyebar ke semua aliran pemikiran. Semua orang tahu bahwa dia memiliki banyak bakat terkenal di sekitarnya, dan jika kau ingin menjadi musuhnya, kau harus berjuang mati-matian. Zuo Sandu menyipitkan mata dan berkata dengan suara berat, "Bukan musuh. Lalu teman. Bukan juga teman. Bisa musuh maupun teman. Mengenai bagaimana keadaan kita di masa depan, itu tergantung pada interaksi kita selanjutnya." "Tuan Muda Gu, Anda setuju, kan?" Sun Wuji mengerjap dan terkekeh. "Cih. Lan Wancheng juga sedikit kesal dengan orang ini, bukankah mereka bilang ahli strategi militer melawan kaum legalis? Dan kalian kalah. Hehehe, itu hanya konflik kecil. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk mengendalikan banjir." Sun Wuji merentangkan tangannya dan tersenyum, keluhan bisa diselesaikan nanti. Karena dia juga memikirkan pengendalian banjir, setidaknya mereka bisa dianggap berada di pihak yang sama. "Apakah ada cara? Haruskah kita pergi ke wilayah pusat Kabupaten King?" tanya Gu Chen sambil menatapnya. "Tentu saja." Sun Wuji bertepuk tangan, dan beberapa rakit bambu muncul di balik bukit kecil. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa bekerja sama untuk sementara. Namun, Gu Chen juga menyadari bahwa mata Sun Wuji tertuju pada Li King, tak mampu berpaling. Gu Chen langsung menarik Li King ke sisinya. Di saat kritis ini, hanya anak ini yang mampu mengendalikan banjir. Berdiri di atas rakit bambu,
mereka perlahan mendayung maju selama sekitar 3 jam dan melihat proyek rekayasa air yang sedang dibangun oleh petugas pemadam kebakaran. Rakit apung tersebut mampu menahan beban tank dan kendaraan lapis baja. Pos komando didirikan di atas air. Mereka yang tahu mungkin tahu bahwa ini adalah pusat Kabupaten King, tetapi mereka yang tidak tahu mungkin mengira itu adalah lautan luas. Ketika rakit bambu menghantam rakit apung, 7 atau 8 tentara segera bergegas keluar dengan senjata dan melihat ke arah kelompok itu. Letakkan senjata kalian. Kalian tidak menghormati orang tua, itu tuan muda-muda. Seseorang berseru kaget, tuan muda ketiga, apa yang membawamu ke sini? Mendengar ini, semua orang segera menurunkan senjata mereka dan memberi hormat kepada Gu Chen. Zhang Xingzu adalah orang pertama yang keluar dari ruangan. Melihat Gu Chen berdiri di atas rakit bambu. Saya mendengar sesuatu terjadi di Kabupaten King, jadi saya datang untuk melihat apa yang terjadi, kata Gu Chen lembut sambil perlahan naik ke rakit. Ketika Sun Wuji dan kelompoknya mencapai rakit, para prajurit bersenjata lengkap segera mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Mereka semua teman, biarkan mereka naik. Kata Gu Chen tanpa menoleh. Kata-katanya membuka jalan bagi mereka. Jika tidak, Sun Wuji dan kelompoknya akan tetap terombang-ambing di air, tidak dapat menemukan tepian. Bersambung.